Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan tema cinta Nabi dan Rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua kisah Nabi selanjutnya, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam serta kisah Nabi Hud alaihissalam. Mengapa kita perlu mempelajari kedua kisah Nabi ini? Dikarenakan setiap kisah dari Nabi Nuh serta Nabi Hud memiliki sifat yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Melanjutkan pada kisah Nabi Nuh, di sini Nabi Nuh perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam, yaitu Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan merupakan manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mendakwahi seluruh umat manusia agar menyembah kepada Allah dan melarang umatnya untuk menyentuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Nabi Nuh telah berdakwah selama 500 tahun, dan dalam kurun waktu 500 tahun tersebut hanya 80 orang saja umat yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Dalam hal ini keluarga Nabi Nuh pun seperti halnya istri Nabi Nuh bernama Wali'ah serta anaknya yang bernama Kan'an sendiri tidak mau menyembah Allah dan hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini mereka umat Nabi Nuh sangatlah durhaka dan tidak menyembah Allah. Bahkan kaumnya pun mencemooh dan mengejek ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Akan tapi sifat tersebut dan sikapnya Nabi Nuh tetap sabar untuk berdakwah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Nah, perahu ini diisi oleh berbagai hewan-hewan yang ingin diselamatkan oleh Nabi Nuh serta umat-umat yang mengikutinya. Kemudian setelah jadinya kapal Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada umat Nabi Nuh, yaitu dengan mendatangkan banjir yang sangat besar. Waktu itu terjadinya hujan yang sangat lebat selama 40 hari dan 40 malam, sehingga seluruh umat Nabi Nuh yang durhaka beserta istri dan anaknya, yaitu istrinya bernama Wali'ah serta anaknya bernama Kan'an, tenggelam dalam banjir bandang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini keteladanan Nabi Nuh yang dapat kita sikapi, yaitu kita diharapkan untuk memiliki sifat yang sabar dan tidak putus asa, sabar menghadapi cobaan Allah serta tidak putus asa akan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sabar apa artinya? Yaitu sabar artinya menahan diri dan tahan menghadapi cobaan. Seperti halnya Nabi Nuh tetap sabar terhadap umat yang sering menghinanya dan tidak putus asa untuk berdakwah kepada Allah selama 500 tahun. Dalam hal ini kita harus meneladani dari sifat Nabi Nuh, yaitu sabar dan tidak putus asa. Sehingga ketika kita melalui beberapa cobaan, maka kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kisah Nabi selanjutnya, yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam. Dalam hal ini Nabi Hud merupakan keturunan
ataupun putra dari Sam bin Nuh. Berarti beliau itu merupakan cucu Nabi Nuh alaihissalam yang diutus kepada kaum Ad di negeri Ahqaf. Di Nabi Hud merupakan rasul atau nabi yang diutus kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad ini yang berada di negeri Ahqaf berada di sebelah utara negeri Yaman. Nah, dalam hal ini kaum Ad memiliki badan yang sangat besar dan kuat serta memiliki harta yang berlimpah dari hasil bumi dan kebun-kebun mereka, sehingga mereka pun dapat membangun rumah dan istana yang indah sebagai tempat tinggal mereka. Jadi rumahnya itu sangat besar, mewah dan tinggi dikarenakan memiliki perawakan badan yang sangat besar dan kuat. Hal tersebut merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada kaum Ad, sehingga mereka dapat hidup makmur dan pesat, sehingga suku-sukunya pun terjadi sangatlah banyak. Akan tetapi hal yang disayangkan dari kaum Ad yaitu mereka tidak mau beribadah kepada Allah dan hanya menyembah kepada berhala-hala yang mereka buat. Dalam hal ini mereka Nabi Hud alaihissalam berdakwah untuk kaum Ad agar beribadah kepada Allah, akan tapi mereka malah tidak mendengarkannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Nah, azab apa yang Allah berikan kepada kaum Ad? Yaitu Allah menimpa kepada mereka yaitu musim kemarau panjang selama 3 tahun, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun ini tidak ada setetes hujan sama sekali yang turun kepada lahan kaum Ad, yaitu kaum Nabi Nuh. Dalam hal ini Nabi Nuh masih tetap mengingatkan serta berdakwah agar mereka hanya meminta kepada Allah dan menyembahnya. Dalam hal itu ada peristiwa awan hitam berarak menggulung di atas langit. Kemudian kaum Ad berkata, awan itu sebagai pertanda hujan akan turun menyiram tanaman dan memberi minum ternak kita. Akan tetapi Nabi Hud alaihissalam berkata, bukan, awan itu justru membawa angin yang akan membinasakan kalian, yaitu angin yang dipenuhi siksaan. Maka benarlah perkataan Nabi Hud. Kemudian azab yang mereka terima yaitu kemudian angin berhembus ataupun bertiup sangat kencang dan sangat dingin. Kemudian hal tersebut berlangsung selama 7 hari 8 malam. Maka kaum Ad yang ada waktu itu bergelimpang dan binasa di rumah mereka tanpa yang tersisa. Kemudian binasalah kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Dalam hal ini kemudian Nabi Hud dan para pengikutnya meninggalkan tempat tersebut dan hijrah ke Hadramaut untuk membangun kehidupan yang layak hingga mereka dapat berdakwah dan menyembah kepada Allah. Dari kisah ini yaitu kisah Nabi Hud alaihissalam, kita dapat meneladani sifat-sifat mulia, yaitu kita harus bersabar, gigih dan tegas dalam menjalankan sesuatu. Dikarenakan hal tersebut ditunjukkan Nabi Nuh ketika berdakwah, yaitu ketika menghadapi kaum Ad yang membangkang. Gigih, sifat gigih artinya tetap bersemangat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sampai berhasil, sehingga kita sebagai seorang siswa diharapkan untuk gigih dalam belajar, tidak boleh malas-malas agar kita menjadi juara. Sedangkan sifat tegas artinya berani menolak hal yang dilarang. Ketika kamu diajak berbuat jahat,
maka kita harus tegas menolak ajakan tersebut. Demikian yang dapat disampaikan dari kisah Nabi Nuh serta Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita dapat meneladani setiap sifat-sifat yang telah ditunjukkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.